Seperti biasa, teman-teman, kita belajarnya dengan cara latihan soal. Jadi akan ada 6 soal pada hari ini, semuanya tentang garis dan sudut. Jadi teman-teman bisa kerjakan dulu 1 menit. Setelah nanti waktu pengerjaannya habis, kita bahas bersama-sama. Kenapa 1 menit? Karena di UTBK yang sebenarnya dari 20 soal, waktu yang diberikan adalah 20 menit, jadi 1 soal 1 menit. Oke, kita mulai sekarang. Teman-teman udah ready? Kalau udah ready, silahkan di chat ready ya. Silahkan disiapkan kertasnya, iPad-nya, pulpennya, pensilnya. Kalau ready, kita mulai ke soal pertama. Gimana? Udah ready teman-teman? Oke, let's go. Kita mulai ke soal pertama. Ini soalnya. Aduh, salah. Oke, waktunya udah habis. Silahkan ketemu jawabannya apa sebelum kita bahas bersama. Gimana? Udah ketemu? Jawabannya kira-kira opsi apa? E, C, B. Oke, kita coba ya. Jawabannya C ya. Dua pertanyaan bersama-sama. Ada yang jawab B. Kenapa B? Oke, kenapa B salah? Kita cek B. Pertanyaan dua saja cukup. Pertanyaan garis bagi. Ketika garis bagi, ini ya teman-teman ya, garis bagi kan cukup. Berarti kita nggak boleh pakai pernyataan satu ya. Pernyataan satu. Nah, kenapa ini salah? Yang jawab B tadi. Karena ketika di sini sudah diketik garis bagi, berarti ini sama ini kan selalu sama ya, yang atas sama yang bawah sama. Cuman karena di sini sama kaki, bukan sama sisi, kita nggak tahu ini apa namanya jumlah besarannya berapa derajat gitu kan. Bisa jadi di sini ini 30, di sini 30, bisa jadi 60 gitu kan, bisa jadi 50 dan sebagainya. Karena yang diketahui adalah AC sama dengan ini ya, AC sama dengan di sini BC. Ketika AC sama dengan BC, jika CF, AD dan BE berpotongan di sini ya. Nah, CF ini oke, lalu AD ini oke, dan BE ini berpotongan di tengah. Berapa besar ACF? Oke, kita hapus dulu teman-teman. Ini ketika sudah terhapus, nah kita kelihatan nih, sudut ACF itu yang mana? ACF. Nah, ini berapa? Nah, jumlahnya berapa? Kalau ini adalah garis bagi, kita nggak tahu ini berapa derajat gitu kan. Bisa 60 derajat gitu kan. Nah, sehingga pernyataan dua saja sebenarnya tidak cukup. Jadi satu dan dua harus bersama-sama. Nah, di sini jadi jika segitiga ABC ini sama kaki, maka CF bisa garis bagi gitu kan. Nah, ini CF ini kan garis bagi. Ini garis bagi, ini garis bagi, garis bagi gitu kan. Tinggi atau berat ACF 90 derajat. Tahu dari mana? Karena ketika ini 30, di sini nanti tinggal dikurangi gitu ya. Sudut DAB, DAB ini ya. Nah, 30. Nah, ini 30 sesuai dengan ini. Lalu ADBE garis bagi. Nah, jadi ini 30, berarti kalau 2 berarti 60 gitu kan. Ini 60, berarti tinggal 180 dikurangin 120 gitu aja. Sama dengan 60 juga. Ini AFC-nya, AFC ya di sini 90 ya. Benar. Nah, yang ditanyakan ACF. ACF-nya berapa? Ini jawabannya. Gitu. Gimana teman-teman? Sudah clear belum? Atau masih ada yang bingung? Aman ya, nomor 2 ya. Nah, kalau sebaliknya ketika yang DAB saja 30 ini, pernyataan satu saja justru tidak cukup ya. Karena DAB di sini ya, DAB di sini ya, saya kasih warna kuning. Nah, ini ketiga 30 gitu kan. Ini juga 30 gitu. Ini nggak tahu gitu kan. Atau ini juga misalnya 30 deh. Ketika tidak ada info bahwa AD dan BE ini di sini adalah garis bagi, jadi kita tidak bisa menentukan yang atas teman-teman ya. Karena 30 ini sudut bawah aja. Nah, sudut atas ini ketika tidak ada info bahwa itu garis bagi, ini bisa 45 gitu kan, bisa 50 gitu. Jadi
Satu dan dua harus dipakai gitu. Nggak bisa satu aja dan nggak bisa dua aja. Oke, let's go. Kita soal selanjutnya, silahkan. Ditanya panjang adik, silahkan dikerjakan. Kita langsung bahas ya. Ya betul, C akar 3. Nah, caranya gimana? Di sini diketahui segitiga ABC ya. B, lalu C. Sudut CAB-nya, CAB di sini itu 30. Oke. BC-nya ada 2 akar 2. Nah, CD-nya tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Panjang AD. AD yang ditanya ini ya, AD. Oke. Kita masukkan Pitagoras, CD. CD di sini. Ini CD. Ditambah BD. Atau ya, BD atau DB sama aja. Sama dengan. Nah, kita cari segitiga yang kanan dulu. Tinggal dimasukkan. BC-nya kuadrat kedua karena ini sudah diketahui gitu kan. Nah, di sini diketahui AB dan BD sama dengan CD gitu kan. Nah, sehingga ini sama ini sama sebenarnya. Boleh kita ganti dengan X. Mau A boleh juga, mau Y boleh juga, terserah gitu ya. Nah, Y boleh juga sehingga eh apa namanya ketemu dua akar 2 dikuadratkan jadi 2 gitu. X kuadrat ditambah X kuadrat ini jadi 2X kuadrat gitu kan. Sehingga X-nya sama dengan 1, CD-nya 1. Oke, CD ketemu 1. Ininya sudah diketahui, CD-nya CD-nya ini 1 sudah diketahui, tinggal masukin rumus tan gitu kan. Tan 30 sama dengan CD dibagi AD. AD-nya kan ini nggak diketahui. Tapi ini diketahui sudah beres ketemu gitu kan. Ya, depan diketahui, sudutnya diketahui, tinggal dimasukkan. CD-nya bisa diganti dengan 1, ya kan? Nah, tan 30 sepertiga akar 3. Tinggal dimasukkan, ketemu AD-nya adalah 3. Akar 3. Itu. Sip ya? Benar C ya? Gimana teman-teman? Udah clear? Sebelum kita masuk ke soal selanjutnya. Sudah ya? Let's go, kita masuk soal nomor 4. Silahkan dikerjakan. Oke teman-teman, ketemu opsi apa? Untuk nomor 4, yang ditanya adalah luas ABC. Soalnya sama ya, mirip ya. Gimana? Ketemu opsi apa? Nomor 4. Silahkan diketikkan di chat. A, yang lain? Oke, kita cek ya. Jawabannya B. Ya. Kenapa salah? Kita cek dulu. Ini masih sama dengan soal sebelumnya. Ini soal tahun 2022, sehingga X-nya 1 ya. X itu adalah CD. Ininya tadi ketemu 1 ya di sini. Lalu tanya adalah akar 3, AD adalah akar 3, masih sama dengan soal nomor sebelumnya, gitu kan. Nah, karena yang ditanya adalah ABC, maka kita perlu tahu juga AB-nya berapa, gitu kan. Plus 1, kenapa? Karena apa namanya, BD, BD-nya tadi, itu sama dengan CD, ya kan. Sama dengan. Oke, luas segitiga kita masukkan aja setengah AB kali CD, ya kan? Setengah. Oke. Sip. Jadi
Ini ya kuncinya di AB-nya sini. Karena akar 3 ini cuma sampai sini aja teman-teman ya. Ketika luas segitiga berarti kan AB. AB sehingga AB itu adalah full tuh. Jadi ditambah BD. Nah, BD-nya 1 tahu dari mana? Dari soal di sini tadi. Gimana? Clear teman-teman? Sebelum kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut. Silahkan dikerjakan waktunya 1 menit. Oke, teman-teman, ketemunya opsi apa? Oke, C. Yang lain? Oke. Oke, caranya adalah panjang AD adalah tan uh, AD per BD, tan 30. AD per BD. AD di sini, ya ini adalah ABD ya. ABD itu yang di sini sudutnya. Nah, ini 30 derajat. BD sama dengan 3. Oke. ABDE merupakan jajar jenjang. Oke, tan 30 adalah AD per BD. Ya, depan dengan samping. Sampingnya sudah ketemu, AD-nya belum ketemu, tinggal dikali silang aja, tinggal dimasukkan tan 30 sama dengan sepertiga akar 3 dan BD-nya adalah 3. Oke, AD-nya adalah akar 3. Luas ABDE sama dengan BD dikali AD. Karena luas jejar jenjang ya. Nah, ini rumus. Karena di sini diketahui jejar jenjang, kita langsung masukkan rumus dari luas jejar jenjang. Tinggal 3 dikali akar 3 sama dengan sama dengan 3 akar 3. Jadi kita harus tahu rumus luas jejar jenjangnya itu berapa, apa rumusnya apa. Nah, oke, clear teman-teman sebelum kita masuk ke soal selanjutnya. Betul, kenapa pakai tan? Ya bebas saja ketika yang diketahui adalah miring ya kita bisa pakai cos atau pakai sin ya teman-teman ya. Karena ini rata-rata soalnya adalah sudut miring tidak diketahui, apa sisi miringnya tidak diketahui ya kita pakai rumus-rumus yang kita tahu apa yang soalnya ada gitu di soal diketahui ya. Kalau misalkan depan dengan samping berarti kan kita pakai tan gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan aja. Oke, clear ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan, ini simulasi 2024. Silahkan dikerjakan, waktunya sama, 1 menit. Oke, gimana teman-teman? Jawabannya apa? D. Ada yang B, ada yang D. Oke. Oke, jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena segitiga ABC misalnya gini kan. Siku-sikunya nggak tahu kita. Siku-sikunya di sudut apa gitu kan. Sehingga bisa jadi sudut A, bisa jadi di sudut C gitu kan. Jika sudut A 90 misalkan, eh, sudut A dikurang sudut B sama dengan 60. Bisa juga di B juga siku-sikunya gitu. Tapi nggak mungkin karena di sini kan diketahui. Berarti kalau nggak A di sini ya, atau C. Karena di sini sudut A dikurangin sudut B sama dengan 60. Gitu. Sudut C adalah nggak tahu juga gitu kan. Tapi sebenarnya misalkan 70 tambah 60. Kalau siku-siku di sudut C teman-teman itu mungkin nggak ya kita cek dulu ya. Misalkan sudut A-nya 70 ditambah dikurang sudut B-nya misalkan 10 dikurang 10. Oh iya nggak bisa benar. Sudut A ini eh, bisa 61, 62 gitu teman-teman ya. Yang jelas ketika sudut A ini misalkan
70 lah ya. Sudut A 70, sudut B-nya 10, sudut C-nya nggak mungkin siku-siku sebenarnya ya. Tetapi sebenarnya kemungkinan besarnya di sudut A, teman-teman. Karena sudut A dikurangin sudut B kan 60 gitu kan. Dan kalau misalkan sudut A-nya itu 61 tambah 1 tambah 90. Oh bisa nggak? Iya, sudut A itu memungkinkan untuk siku-siku, memungkinkan untuk 90, tetapi memungkinkan juga untuk bukan 90 gitu. Sudut A bisa 70 gitu kan. Ketika sudut A 70, sudut B-nya 10 gitu kan. Sudut C bisa siku-siku gitu kan. Jadi A sama C itu bisa apa ya istilahnya? Bisa menjadi siku-siku gitu. Ya, clear ya sampai sini ya. Jadi karena tidak jelas, maka bisa sudut A, bisa sudut C yang siku-siku. Nah, ini anggapannya siku-sikunya di A gitu kan. Sudut B-nya adalah 30 gitu kan. Nah, karena pakai rumus ini ya. Nah, sudut C adalah 60. Nah, ketika sudut C adalah 60, P ini A ini adalah 60. Berarti P kurang dari Q gitu kan. Ini. Tetapi ketika yang siku-siku adalah C, maka P lebih dari Q gitu. Karena ini pasti 90. 90. Ah, Q adalah 80. Berarti P kan lebih besar. Nah, kalau misalkan sudut C-nya 90, sudut A-nya adalah berapa nih ya? 60 bisa nggak? Sudut A kurangin sudut B sama dengan 60. Berarti sudut A sama dengan 60. Ini sudut A sama dengan 60 ditambah sudut B. Ini misalkan sudut A-nya bisa 80 gitu kan. Terus sudut B-nya bisa 10, bisa 20 ya. Sorry, nggak bisa ya. Kalau ini 60, kan sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 90 karena total sudut kan 180. Nah, kalau sudut A dikurangin sudut B 60, gini kan, sudut A kurangin sudut B sama dengan 60, maka misalnya ditambah ya, 2 sudut A sama dengan 150. Sudut A sama dengan 75. Oke. Sudut B, sudut B sama dengan 15. Nah, gini teman-teman ya. Ini buat ngecek aja teman-teman ya. Bener 60 ya dikurangin. Ketika dikurangin. Buat ngecek aja ketika sebenarnya ini nggak perlu dilakukan perhitungannya karena kita mau ngecek aja ketika sudut C-nya ini adalah 90. Nah, sudut A dan sudut B-nya itu berapa? Kita pengen tahu gitu kan. Nah, jadi jawabannya D. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Silahkan ini soal UTBK tahun ini ya. Jawabannya adalah 40. Kenapa? Jadi ini kan sebenarnya bintang ya. Eh, eh, Bentuk-bentuk seperti ini itu maksimal sudutnya adalah 180 gitu. Jadi tinggal dikurangin aja. 180 kurangin. Sehingga ketemu 40 gitu. Jadi model kayak segitiga, bintang itu jumlah sudutnya adalah 180 teman-teman. Bisa juga dengan nyari dulu ini berapa, misalnya gini. Ini dicari dulu segitiga gitu kan. Ini berapa sudutnya 180 dikurangin 50. Terus ini habis ketemu itu kita cari
sudut ini berapa gitu kan. 180 dikurangin 80, lalu cari juga sudut ini berapa. Cuma nanti lama, karena kita waktunya sangat terbatas gitu. Kak, kenapa pakai yang 20? Gini teman-teman ya, saya coba jelaskan lagi. Eh, kan jumlah ini ditambah ini, tambah ini, dah itu sejumlah 180. Karena jumlah total utang pucuknya ini 80. Jadi untuk menentukan X tinggal dikurangin aja 20 dari sini gitu kan. 50 dari sini gitu kan. Nah, 40 dari sini, 30 dari sini gitu. Karena kalau kita nyari dengan teori segitiga, dia akan panjang teman-teman. Lama gitu. Jadi karena dia bentuknya bintang, bintang itu jumlah semua sudutnya pasti 180 gitu. Jadi tinggal oke, clear ya. Sip. Nah, teman-teman, ini hanya 6 dari total banyak soal yang kita miliki ya. Jadi soal pretest postasi itu total 20 dan kalau teman-teman ambil paket yang premium, teman-teman akan mendapatkan apa ya, waktu belajar yang lebih lama, tidak hanya 45 menit seperti hari ini, tetapi waktu belajarnya adalah 1,5 jam, jadi 90 menit, jadi 2 kali lipat lebih banyak. Dan yang disampaikan oleh pengajar tidak hanya soal saja, tetapi juga ada pembahasannya, gitu teman-teman. Jadi, sorry, tidak hanya soal dan pembahasan, tetapi ada materinya juga. Jadi teman-teman akan diajari juga konsep-konsep seperti konsep ini nih. Nah, ini kan banyak juga dari kita yang masih belum paham ya, karena di sekolah mungkin tidak diajarkan gitu. Oh, ternyata jumlah total sudut bintang itu 180 dan banyak konsep-konsep lagi, teorema Pitagoras, karena soal-soal TBK itu full konsep gitu. Jadi kalau kita nggak kayak di atas ini kan tadi kita ngecek konsep ya, di sini kita kita kan ngecek konsep bagaimana eh, ini tadi terjadi, itu kan kita ngecek konsep. Jadi di bimbel yang online yang kita jual, teman-teman bisa beli di Shopee, harganya cuma 250.000 dan itu bisa dipakai untuk 1 tahun, seminggu belajar 2 kali gitu kan via Zoom. Itu teman-teman akan mendapatkan materi yang lebih lengkap gitu kan. Jadi tidak hanya bahas soal saja, tetapi juga bahas konsep-konsep. Termasuk tadi ada yang nanya kenapa kok yang dipakai tan gitu, kenapa nggak dipakai. Nah ini kan juga pakai konsep ini. Ketika jajar jenjang kita langsung ketemu pakai rumus jajar jenjang gitu kan. Nah dengan pembahasan-pembahasan yang lebih komprehensif juga kita berikan teori-teori rumus-rumus, teman-teman bisa lebih siap karena waktu teman-teman tinggal 9 bulan lagi untuk UTBK. Kalau teman-teman belajarnya masih dengan cara biasa, nggak ikut bimbel, nanti akan kesulitan gitu. Karena apa namanya, soal-soal UTBK itu sekonsep itu teman-teman. Kita bisa mengerjakan dengan benar, tapi kalau pakai cara biasa di sekolah, waktunya akan lama. Nah, teman-teman juga bisa beli buku-buku kita. Soal-soal yang kita bahas tadi ada di dalam buku juga. Dan di buku tentunya lebih lengkap. Ketika teman-teman beli buku, kita juga akan berikan grup belajar juga. Jadi teman-teman bisa sharing-sharing di situ. Bukunya ada di link. Kita share linknya di ini ya, di chat ya. Coba kita share linknya di chat. Kalau teman-teman berminat, mumpung lagi promo, sepertinya ada flash sale teman-teman. Silahkan ya apabila ada pertanyaan, termasuk tanya tentang bimbel juga kita persilahkan teman-teman. Nah, kita coba share linknya dulu, teman-teman biar bisa beli. Nah, ini bundling 4 buku ini cuma 170.000 teman-teman ya. Dan itu soalnya nggak hitungan puluhan lagi, tapi sudah ribuan soal dan ada 10 kali tryout pakai soal asli. Dan kita pakai latihan tadi soal-soal asli ya teman-teman ya. Soal dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita punya dapat dari
FR, field report. Jadi teman-teman kakak-kakak kelas dari teman-teman yang ikut ujian itu biasanya mereka sharing gitu kan. Oh, soal yang keluar tadi apa, soal yang keluar tadi apa, sehingga kita kumpulkan. Sampai tadi kita ada soal 2024 juga, 2022. Nah, ini programnya, kelasnya start 2 minggu lagi ya teman-teman ya, di 19 Agustus. Jadi eh, full 1 tahun, harganya cuma 249.000. Mumpung promo teman-teman ya. Silahkan bisa join. Karena kita online, jadi harganya jauh lebih murah teman-teman dibanding dengan tatap muka. Nah, dan teman-teman juga nggak cuma dapat fasilitas bimbel aja, tapi juga dapat buku, tryout, progres belajar seperti ini. Misalnya teman-teman ngerjakan pretest, post-test, apakah ada peningkatan setelah 1 bulan atau 2 bulan ikut bimbel gitu kan. Nah, ini testimoni dari alumni yang diterima, ya, ada dapat nilai 700, juga kuantitatifnya PK-nya itu berarti benernya sekitar 14 soal ya benar, sampai 15 soal benar. Biasanya sih kalau 700 itu 726 itu adalah dia mengerjakan bisa benar 14 soal, tapi soalnya yang sulit-sulit yang dia kerjakan karena sistem IRT, jadi soal yang sulit akan dapat nilai yang lebih tinggi gitu. Ini testimoninya. Silahkan kalau mau beli bukunya atau join bimbelnya, bisa chat ke adminnya. Oke teman-teman, ini link pembeliannya ya. Nah, ini materi-materi kita ya. Nah, kita akan jelaskan versi premiumnya atau materi-materinya di 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 versi premium gitu. Oke, thank you sudah join. Apabila tidak ada pertanyaan, gimana? Clear ya? Kita bisa akhiri teman-teman. Terima kasih sudah join. Selamat pagi.